dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai tema pertumbuhan dan perkembangan dan akan mengangkat studi kasus mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi globalisasi adalah proses integrasi nasional yang terjadi karena ada pertukaran pandangan dunia mengenai produk, pemikiran, dan aspek-aspek sosial budaya lainnya. Kemajuan infrastruktur, transportasi, dan teknologi internet merupakan faktor utama dalam globalisasi yang mendorong ketergantungan aktivitas ekonomi dan budaya yang ada di Indonesia. Sebagian besar perdagangan dunia dilaksanakan melalui internet dan kerjasama antar negara dalam membangun infrastruktur negara terlaksanakan karena adanya globalisasi. Pembangunan infrastruktur di Indonesia sebagian besar merupakan penginovasian dari negara-negara maju yang kemudian diimplementasikan ke negara melalui kerjasama antar negara yang didorong oleh adanya globalisasi ini. Globalisasi memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia, di mana dapat membuka pasar yang dapat meningkatkan perdagangan dan investasi dan mendorong transfer teknologi dan pengetahuan. Kemudian, pengaruh globalisasi di negara berkembang dibagi menjadi 2 jalur, yaitu jalur pertama adalah secara langsung dan jalur kedua adalah secara tidak langsung. Di jalur secara langsung dibagi menjadi 3. Yang pertama ada domestic saving. Domestic saving berarti sebuah negara miskin tidak perlu untuk mengeluarkan dana yang banyak atau meminimalisir pengeluaran negaranya karena ada negara kaya yang membantu atau menginvestasikan uangnya ke negara miskin tersebut. Yang kedua ada investasi asing. Investasi asing yang dimaksud adalah investasi dari luar negeri, entah itu negara ataupun swasta yang menginvestasikan uangnya kepada sebuah perusahaan di negara miskin, yang mana hal tersebut akan berpengaruh ke stock market juga. Yang ketiga, ada transfer teknologi dan manajerial. Nah, yang dimaksud dengan transfer teknologi adalah yang awalnya di negara tersebut tidak ada teknologi tersebut, akhirnya dengan bantuan dari negara kaya, maka sebuah teknologi tersebut ada di negara tersebut. Dan teknologi itu akan membantu dan mendongkrak perekonomian negara yang dibantu oleh negara lainnya. Kemudian di jalur secara tidak langsung terdapat 2. Yang pertama adalah spesialisasi produksi. Apa yang dimaksud dengan spesialisasi produksi? Yang dimaksud dengan spesialisasi produksi adalah sebuah negara pasti memiliki komoditas utamanya. Nah, dalam hal tersebut, sebuah negara harus melakukan atau mengoperasikan atau memproduksi komoditas tersebut. Kemudian ada kebijakan ekonomi yang lebih baik. Sesuai dengan judulnya, kebijakan ekonomi yang lebih baik akan membuat atau mempermudah negara tersebut untuk melakukan proses perdagangan dengan negara lainnya. Oke, saya akan menjelaskan permasalahan dasar pertumbuhan dan pengembangan ekonomi di negara berkembang. Bagi negara berkembang, yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup agar bisa menjadi negara maju. Namun pada kenyataannya, negara-negara berkembang mengalami kesulitan dan tidak bisa mencapai taraf hidup yang setara dengan negara-negara maju. Permasalahan-permasalahan ini ada 3. Yang pertama ada tidak meratanya pembangunan, yang kedua adalah kemiskinan, yang ketiga adalah perbedaan gap dengan negara maju. Selanjutnya adalah peran negara maju terhadap pertumbuhan dan pengembangan ekonomi di negara berkembang. Setiap negara di dunia memiliki timbal balik antara satu dengan lainnya. Saat ini hubungan timbal balik cenderung semakin meningkat dan lebih berkesan kepada masalah hubungan ekonomi. Masalah hubungan ekonomi antar negara yang memerlukan bantuan dengan negara yang memberikan bantuan. Salah satu bentuk ketergantungan tersebut adalah pinjaman luar negeri yang biasanya diberikan oleh negara yang maju. Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang studi case yang membahas tentang pembangunan dan pengembangan dari globalisasi tersebut. Yaitu di sini kita mengambil kereta cepat Jakarta-Bandung yang diadopsi oleh Indonesia untuk meningkatkan teknologi, kemudian ada peningkatan SDM dan untuk pertumbuhan ekonomi juga. Yang pertama adalah kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini adalah sebuah kereta yang memiliki proyek besar di Indonesia setelah ibu kota negara dengan bantuan Cina, yaitu pembangunan
proyek ini adalah pertama kali dan salah satu negara yang memiliki kereta cepat di Asia Tenggara. Kemudian kita akan bergeser ke pertumbuhan ekonomi. Bagaimana kereta cepat Jakarta-Bandung ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri. Yang pertama adalah kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang akan disinggahi oleh kereta cepat Jakarta-Bandung ini, seperti stasiun-stasiun yang sudah terletak di wilayah masing-masing. Yang kedua adalah kereta cepat Jakarta-Bandung ini juga meningkatkan industri-industri, kemudian UMKM dan pariwisata itu sendiri di kota Bandung. Nah, kemudian ada yang terakhir adalah kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan meningkatkan perputaran uang di kedua daerah tersebut. Jadi dengan adanya kereta cepat Jakarta-Bandung ini dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di antara kedua wilayah tersebut. Nah, kemudian apa teknologi yang diadopsi Indonesia untuk pembangunan kereta cepat ini? Yang pertama adalah kereta cepat Jakarta-Bandung ini memiliki teknologi yang sangat terbarukan atau inovasi yang terbaru dari kereta cepat sebelumnya. Dan kemudian ada peningkatan SDM, di mana peningkatan SDM ini adalah meningkatkan kualitas karyawan atau kualitas profesi yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok untuk meningkatkan skill seperti menguasai teknologi yang ada di kereta cepat. Kemudian adalah mereka ingin mengerti dari segi mana kereta cepat ini teknologinya diadopsi. Nah, seperti itu. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah tentang teknologi pembangunan atau teknologi konstruksi yang diadopsi untuk pembangunan kereta cepat ini. Seperti kita tahu, kita sering melihat rel kereta api yang terbuat dari bantalan kayu, bantalan beton, kemudian yang bawahnya itu ada koral atau batuan-batuan kecil yang sering kita lihat di jalan kereta api. Nah, seperti itu adalah yang dinamakan ballast track, yaitu teknologi yang digunakan untuk kereta yang seperti kita lihat setiap hari gitu. Itu adalah teknologi yang sangat klasik menurut kami. Kenapa? Kekurangan dari ballast track ini adalah dari segi biaya, itu pasti akan setiap tahun akan pemeliharaan yang menghabiskan banyak dana untuk negara tersebut. Nah, kemudian dengan adanya kereta cepat Jakarta-Bandung, jasa konstruksi atau pengembangan teknologi konstruksi ini lebih maju, seperti penggunaan slab track, di mana slab track ini adalah sebuah beton yang langsung ditumbuhkan di atas dataran tanah. Kemudian bagaimana teknologi ini bisa menginovasi dari teknologi yang terdahulu, yaitu bisa kita lihat di kereta cepat Jakarta-Bandung, kita sering melihat koin ditaruh di dalam kereta itu tidak bergetar atau tidak menggelinding. Nah, itu salah satu kelebihan dari slab track. Dan kemudian untuk biaya, slab track ini adalah sangat praktis dan sangat cepat, dan tidak ada pemeliharaan sama sekali seperti ballast track. Nah, seperti itu. Itu adalah inovasi yang diterapkan di kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, seperti itu studi case yang kita ambil dari tema kita kali ini. Semoga informasi yang kita berikan adalah sebuah informasi yang bermanfaat. Apabila kita memiliki kekurangan dalam pemberian informasi, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.